Shalom, selamat sore, puji Tuhan bersama saya Adik Octavianus di dalam channel Jesus Christ Ministry. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya ingin sedikit menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun singkat tetapi ini bisa menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai anak-anak terang untuk menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat serta kelima. Puji Tuhan, saya rindu kita membaca ayat yang ketiga terlebih dahulu. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Puji Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Puji Tuhan. Apa mau Tuhan? Apa pesan Tuhan? Isi hati Tuhan untuk kita di akhir zaman ini? Yaitu yang pertama, Tuhan mengingatkan kita kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana jemaat di situ yang begitu luar biasa dan di mana Allah memuji dan Rasul Paulus juga memuji kehidupan perjalanan dari jemaat yang ada di Tesalonika. Puji Tuhan, karena di saat itu begitu banyak tantangan, problem yang dihadapi oleh jemaat yang Tesalonika, yaitu bicara tentang penganiayaan bagi pengikut Yesus Kristus yang mempercayai tentang kebenaran firman Tuhan lewat pemberitaan Injil daripada Rasul Paulus. Bahkan penyembah-penyembahan berhala, orang-orang yang antusias yang menyembah berhala tidak senang, dan mereka punya rencana untuk menganiaya, bahkan untuk membunuh atau mencegat pemberitaan Injil. Haleluya. Jadi kita bisa melihat gambaran pada masa itu begitu sulit persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Puji Tuhan. Tetapi Allah memuji, Allah senang dengan kehidupan dari jemaat yang ada di Tesalonika. Apa yang kita akan lihat, poin-poin yang Allah puji, yang Allah dapatkan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika ini. Yang pertama, yaitu kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu semakin bertambah. Yaitu di mana? Di dalam masalah pencobaan saat itu yang ada di Tesalonika, jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika bukan semakin lemah. Justru dalam masalah problem, aniaya, penghinaan, apapun itu yang dialami, yang karena mereka mempercayai kebenaran firman Tuhan, mempercayai Kristus sebagai Allah, mempercayai Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka aniaya itu sering terjadi, apapun itu, dan masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Namun yang mereka hadapi tidak membuat mereka semakin gentir atau takut, semakin getar iman mereka supaya mereka meninggalkan dan membuat mereka tidak lagi mempercayai Yesus karena aneh. Tidak, justru kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai rasa ucapan syukur kepada Allah, iman dari jemaat yang ada di Tesalonika semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin kuat, bukan semakin lemah. Haleluya. Dimana jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi di muka bumi ini, apapun itu problem masalah yang kita hadapi, itu seperti sekolah supaya iman kita semakin bertumbuh. Sekolah rohani supaya iman kita semakin bertumbuh. Lewat itulah iman kita semakin kelihatan. Tujuan kita mengikuti Tuhan. Apakah kita mengikuti Tuhan cuma karena berkatnya saja yang kita cari? Ketika kita tidak ada dalam berkat Tuhan, kita tinggalkan Dia. Kita tidak mau sama seperti Kristus. Bukankah kita sebagai pengikut Tuhan harus mengikuti jejak daripada Yesus Kristus? Kalau Yesus dianiaya, Yesus diolok, Yesus diludahi, bahkan Yesus dihukum mati oleh karena kebenaran, maka kita sebagai anak-anaknya, kita juga wajar jika kita kena
dianiaya, diolok, ataupun kita tidak sampai seperti itu. Mungkin masalah ekonomi, mungkin karena masalah hal yang lain, mungkin saudara diolok-olok saja, mungkin karena dihina, saudara tidak terima. Saudara ingat kembali, Yesus bisa menerima semuanya itu. Haleluya. Karena apa? Karena dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya, karena dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi orang tersebut. Haleluya. Saya percaya setiap orang Kristen yang dipenuhi oleh Kristus, yang dipenuhi oleh kebenaran Tuhan, yang dipenuhi oleh Allah, saya percaya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dapat menang menghadapi setiap masalah. Ketika ada masalah, kita lihat kepada pengorbanan Kristus. Kalau Tuhan mampu, maka kita akan dimampukan, diberikan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya, apa yang dikatakan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang didapatkan kepada jemaat di Tesalonika? Yang kedua, bukan hanya tentang iman mereka semakin bertambah, namun kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Puji Tuhan. Tuhan mau kasih kita kepada sesama, kepada jemaat, saudara seiman semakin kuat. Bukan semakin kendor, bukan semakin turun. Ketika saudara melihat saudara seiman dalam keadaan masalah, jangan saudara tinggalkan. Justru saudara dan saya sebagai anak Allah, sebagai anak-anak terang, salinglah menguatkan, salinglah menasihati, memberikan saran yang baik. Mungkin saudara diberkati lebih yang saudara miliki. Berkatilah orang-orang yang seling saudara yang tidak memiliki. Karena saya percaya saudara diberkati untuk memberkati. Apa yang saudara tabur, saudara akan menuai. Supaya saling memperlengkapi. Haleluya. Dan orang akan melihat, oh iya, Kristus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya biarlah kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Jadi, dua pesan ini sangat penting bagi kehidupan saya dan bagi saudara sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, ketika ada masalah di akhir zaman ini, mungkin masalah apapun itu, mungkin ada saudara sedang membutuhkan pekerjaan. Tetapi saya pesan, jangan sampai saudara lemah, saudara meninggalkan Tuhan, tetapi tetaplah percaya, tetaplah yakin, tetaplah imani bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari setiap perkataannya. Dan yang kedua, ketika ada dalam problema apapun, biarlah kasih kita semakin kuat satu dengan yang lain. Jangan saling ada pertengkaran, jangan ada perselisihan antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan gembala. Haleluya. Kita harus saling mempererat kasih. Kuatkan kasih kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dikalahkan oleh masalah, problema. Kalau kita diikat oleh kasih Allah satu dengan yang lain, maka kita akan sama-sama mengalami kemenangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan urusan yang lain, dalam ayat yang selanjutnya, kalau ada orang yang menghina tidak senang dengan saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi mereka, untuk mengampuni mereka. Puji Tuhan, supaya jiwanya diselamatkan, bukan mengutuki, bukan untuk memusuhi. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, mendoakan mereka. Sebab mereka tidak tahu. Karena apa? Karena hati mereka sedang dikuasai oleh kuasa gelapan. Kita berdoa supaya orang-orang tersebut dilepaskan dari ikatan kuasa gelapan dan jiwanya diselamatkan. Puji Tuhan. Dan kalau mereka tidak senang dan tetap melakukan hal yang tidak baik yang terjadi di akhir zaman ini, banyak gereja dibakar, orang tidak suka dengan gereja dibangun, ataupun saya katakan banyak orang Kristen yang dianiaya, dikucilkan. Saya katakan, serahkan semuanya, kita doakan, dan Tuhan yang punya hak untuk menghakimi mereka, karena ada bagian untuk mereka, kata Tuhan. Kita akan lihat ayat yang 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan
terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kuatkan iman kita. Dan yang kedua, kita kuatkan kasih kita, ya, tali persaudaraan satu dengan yang lain. Tidak memandang bulu saudara dari suku apa, saudara dari golongan apa, kita semua di dalam Tuhan adalah satu di dalam tubuh Kristus Yesus. Puji Tuhan, jangan sampai lengah karena iblis ingin memecah belah persatuan dari gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau kita semakin kuat iman kita dan kasih kita semakin kuat, saya percaya kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan, bersama-sama bergandeng tangan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk pada hari ini. Tuhan berkati setiap orang yang menonton channel ini. Biarlah firman ini memberkati hati mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa secara khusus, di mana roh yang membuat mereka khawatir, rasa takut dipatahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuatkan kembali. Kami percaya kami memiliki roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahkan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, bahkan Stefanus dan Rasul Paulus ketika mereka menghadapi aniaya, tantangan di dalam pemberitaan Injil. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong berikan kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah sukacita, damai sejahtera, penghiburan Tuhan menguatkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang menolong kami di dalam kesesakan, apapun itu bentuknya. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah beserta kami. Puji Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita semua.